yang sebenarnya target operasi ya. Target kami itu banyak tokoh-tokoh pahlawan yang beliau itu muncul dari panggung-panggung kesenian, khususnya ludruk. Dan rata-rata beliau ini ada dan nyata. Tapi sayangnya banyak yang menganggap ini hanya sebuah mitos ya, hanya folklore dan sebagainya. Ya, ini tidak hanya berbicara Sakera itu untuk wilayah Pasuruan, iya. Tapi bagaimana dengan Sawunggaling? Ya, padahal dia jelas-jelas itu anaknya pejabat, ya, anaknya petinggi ya, ke bupati juga. Kemudian ada lagi si Sarip Tambak Oso. Nah, ini sangat luar biasa, dia melawan penjajahan Belanda. Kemudian di Pasuruan juga ada namanya Joko Sambang. Nah, pendekar Gunung Gangsir itu ya. Nah, ini beliau ini ada benar, cuman sayangnya tidak tercover atau apalah namanya. Nah, kami mencoba mengangkat satu persatu. Saat ini FPK lagi fokus untuk menggarap bagaimana Pak Sakera ini bisa mendapat gelar pahlawan dengan berbagai upaya kami. Jadi yang pasti setahun itu 3 kali kami mengadakan acara di makam Pak Sakera. Yang pertama setiap menjelang bulan Ramadan itu kita adakan acara nyadran. Kemudian 16 Agustus itu kita adakan tabur bunga. Lalu setiap 10 November kemarin itu kita gelar upacara Hari Pahlawan. Ini kan kita juga butuh inventarisasi data ya dari teman-teman yang ada di FPK di daerah-daerah. Ayo monggo sama-sama kita usulkan, apalagi yang betul-betul sudah membumi lah nama itu. Walaupun mungkin ada tokoh-tokoh lokal di Pandaan itu ada namanya Pahlawan Sunario, mungkin di sini Kolonel Sugiono dan sebagainya. Tapi ini kan coba kita yang membumi betul dari Pasuruan. Tapi menurut saya kita tanya orang Kalimantan, kita tanya itu dia tahu Pak Sakera itu siapa, kemudian si siapa ini Joko Sambang itu siapa, apalagi dengan penyebaran Tutuk Suropati, penyebaran ini kan sudah banyak juga. Bukan. Dia asli Pasuruan. Asli Pasuruan, ya. Bukan. Jadi gini, kalau kita berbicara panjang ya, artinya di Jawa Timur itu kalau boleh dibagi itu kan ada 6 etnis ya. Jadi 6 etnis itu kita mulai dari barat itu etnis Mataram ya, kemudian etnis Arek atau Malangan dan Jombang dan sebagainya. Lalu ada namanya etnis Osing di Banyuwangi, lalu Pendalungan. Nah, Pendalungan itu termasuk Madura, Jember, kemudian Situbondo, Bondowoso, Pasuruan. Nah, itu mohon maaf, bahasa mereka bahasa Madura, tapi dia bukan orang Madura gitu loh. Nah, itu begitu. Kemudian lagi ada suku Tengger, kemudian di Bojonegoro itu ada Samin dan sebagainya itu. Nah, itulah. Jadi bukan berarti Pak Sakera itu dari Madura, tapi dia dari Jawa. Kebetulan sekali beliau juga mondok di Pondok Batu Ampar di Madura. Iya, jadi kebetulan ketika kami mencoba membuat banyak kegiatan di makam Pak Sakera, ini respon masyarakat sekitar lingkungan Bekacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil ini sangat respon sekali, sehingga antusias sekali, sehingga pada saat itu ada unek-unek untuk membuat patung Pak Sakera. Nah, jujur karena ada sebuah kami menganggap saat itu nek patung itu kira-kira nggak rawan toh dipanggil ya. Tapi kok semangat mereka luar biasa. Nah, sempat saya abaikan. Nah, ternyata beberapa waktu saya ketemu Pak Camat. Pak Bagong kapan ini diresmikan? Loh, apanya Pak Camat? Loh, itu patungnya di sana sudah jadi. Loh, alhamdulillah ya, saya hanya bersyukur, artinya respon masyarakat sangat bagus. Baik. Nah, jadi begini, monteng itu ada 2 jenis ya. Jadi dari bahan dan fungsi itu ada 2 jenis. Yang pertama, monteng dalam kapasitas tajam sebagai senjata. Itu kan dipakai untuk babat tebu ya. Untuk babat tebu. Kemudian
ada juga monteng yang berbahan besi aji, yang seperti keris itu memang dibuat piandel. Nah, pada dasarnya kami melihat ini sebuah benda yang punya estetika yang sangat luar biasa gitu, sehingga lepas dari sejarah kami mencoba untuk mengangkat ini dari sisi estetikanya, dari artistikanya, sehingga sangat bagus ketika ini dibuat souvenir, dibuat patung, dibuat monumen tugu dan sebagainya, apapun lah, karena Pak Sakera tidak bisa lepas dari monteng ini, termasuk untuk membunuh musuh-musuhnya itu juga menggunakan monteng, termasuk membunuh keponakannya ya. Memang ketika Pak Sakera di penjara itu dia berulah macam-macam, ya semua, pokoknya kriminal dan sebagainya lah. Sehingga saat itu ada temannya Pak Sakera yang namanya Pak Tasmijah itu kepingin ngobrol dengan Pak Sakera piye carane. Akhirnya dia melakukan sebuah tindakan supaya dihukum. Supaya dihukum, akhirnya dia dihukum. Dan ketika ketemu Pak Lurah, Pak Sakera itulah dia cerita macam-macam, termasuk ketika dijanji, Belanda pernah janji sampai ini tak hukum sementara tok, sing penting kok anak putu anak sampean keluarga sampean tak cukupi. Nah, ternyata saat itu tidak ada apapun dari pemerintah, sehingga Pak Tasmija cerita begitu Pak Sakera keluar dah dengan cara itu dia keluar, yang dibunuh pertama adalah cari tampong, kemudian Markus War, lalu yang terakhir itu dia cari keponakannya itu ngene maksudnya. Setelah ponak aku kok cek kendel apa wis sakti kan gitu kan ya. Akhirnya ketika ketemu ditanya kon wis sakti to, mboten akhirnya dicoba dibacok kakinya. Begitu dibacok kakinya putus, Pak Sakera malah nangis. Loh, berarti arek iki durung sakti. Nah, akhirnya daripada penderitaannya itu semakin parah, dia sekalian dibunuh. Nah, itu akhirnya Belanda mencari cara piye carane nangkep Pak Sakera. Di setiap zaman, di setiap era, pasti ada pengkhianat. Ya, tuh akhirnya temannya sendiri yang namanya Asik dan Bakri itulah yang membongkar rahasia kelemahan Pak Sakera. Pak Sakera ilmunya akan luntur ketika dia kena darah sapi. Dan Pak Sakera kesenangannya adalah tayub. Nah, di dalam panggung tayub itu ada satu yang dia ngefans banget, tanda itu namanya Samira. Akhirnya gedingnya ada walang keke. Kemudian yang sangat dilarang sampai hari ini itu geding cokek namanya. Geding cokek itu sampai hari ini jarang orang berani, misalnya ada tayub arepe njaluk gending cokek, nggak ada yang berani karena takut ada sesuatu yang menimbulkan walat ya. Kayaknya nggak berani. Tapi justru Samira yang dulu nama tanda itu menjadi nama gending. Akhirnya ada gending, sekarang gending Samira. Bukan, yang pager ayu itu justru malah keponakannya, bukan Pak Sakera. Justru Pak Sakera, makanya saya mohon maaf, banyak versi-versi yang mengatakan Pak Sakera itu istrinya 2. Kemudian ada tokoh yang dalam penelitian kami itu tidak ada yang namanya Marlena, itu nggak ada. Iya mungkin ya itu karena di dalam itu tidak ada. Yang pasti istrinya Pak Sakera itu namanya Leginten, apalagi dia kondisinya mohon maaf, kondisinya memprihatinkan secara ekonomi. Makanya ketika istrinya bobot, Pak Sakera sudah janji nanti nek anakku lahir, nek wedok saya beri nama Sarah. Artinya susah kehidupannya, nah nek laki dinamakan Sakera. Akhirnya lahir laki-laki. Nah, inilah bentuk bahwa Pak Sakera ini bukan bromocora, bukan apalagi mohon maaf, dia membunuh itu sebenarnya esensi pembunuhan pertama itu dia membunuh namanya Mandor Duryat itu karena Pak Sakera membela akidah. Di mana saat itu Pak Sakera dengan beberapa temannya penebang tebu menjelang sholat duhur ya. Sholat duhur itu artinya istirahat maksudnya bukan kok mau makan istirahat itu. Dia mau sholat duhur itu enggak boleh. Sama anteknya namanya Mandor Duryat. Akhirnya disitulah kemarahan Pak Sakera, akhirnya Duryat dibunuh.
lalu Pak Sakera dihukum, kemudian timbul konflik hingga berkepanjangan. Karena ketika dia jatuh masuk ke kubangan darah sapi itu, beliau langsung dimasukkan di drum, ya, dimasukkan di drum apa tong atau drum itu ya, itu digelundungke itu mulai Rembang sampai Bangil, sampai alun-alun Bangil, itu ditaruh di dalam drum gelundung nih terus. Ternyata di situ ketika dibuka Pak Sakera masih hidup. Nah akhirnya dilakukanlah hukum rajam ya Bu, bukan gantung sebenarnya, rajam ya. Jadi siapapun yang lewat picis lah. Iya, itu sampai Pak Sakera meninggal. Nah, tapi yang pasti bukan front gitu ya, bukan berhadapan-hadapan dengan tentara, karena dia bukan bagian dari tentara, memang dia rakyat kecil, dia single fighter. Karena kejadian Pak Sakera itu kan di tahun sekitar 1860-an. Ya, jadi mungkin belum ada benih-benih ya. Kalau nggih itu kira-kira demikian. Makanya ini kan perlu kajian ilmiah, perlu kajian akademis, sehingga jangan sampai ada kesimpang siuran itu. Karena mohon maaf, ketika kita mau mengajukan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan, itu kan harus betul-betul clear, harus betul-betul bersih, tidak ada cacat moral. Lah mohon maaf kalau kami mengusulkan Pak Sakera, kemudian ada informasi Pak Sakera itu bojone loro, Pak Sakera itu seneng mendem, lah ini kan riskan banget. Sehingga saat putri saya ini, mohon maaf secara pribadi, putri saya kan kebetulan tahun berapa itu kan kuliah di ISI Jogja ya. Nah dia kebetulan ambil teater, skripsinya itu saya suruh garap tentang Pak Sakera. Jadi ini betul-betul melakukan kajian ilmiah, tidak sekedar cerita ludruk. Nah itu nanti bahan-bahan skripsi anak saya itu nanti juga akan kami buat sebagai acuan daripada kajian ilmiah, kajian akademisnya, termasuk termasuk saat putri saya harus mengadakan pentas tugas akhir di ISI Jogja, juga saya suruh ngangkat tentang Pak Sakera, tapi yang sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jadi ini sebenarnya mohon maaf ini sudah 10 tahun yang lalu ini kami tapi alhamdulillah mungkin tahun ini sudah mulai ada titik terang. Saya punya makalah kecil-kecil ya, saya punya sinopsis tentang Pak Sakera. Nah kebetulan tadi pagi itu saya mumpung ada waktu luang, dari beberapa itu saya rangkum, akhirnya saya buatkan sebuah mocopat ini yang hanya 4 foto. Tapi yang jelas ini sudah mengupas mulai awal Pak Sakera hingga beliau wafat, dan itu real ya, artinya real. Jadi kami sebut nama-nama itu sesuai dengan yang ada di cerita itu. Pak Sakera ini muncul dari cerita ludruk ya. Yang kami gali adalah seniman-seniman ludruk, termasuk seniman-seniman ludruk sepuh ya. Nah, itu kami gali, kami cari alamatnya di mana, Desa Tampong itu di mana, Rembang itu di mana. Nah, justru akhir-akhir ini kami malah mendapat angin segar bahwa ada salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu namanya Pak Rohani ya kalau saya sebut, rumahnya kebetulan bersebelahan dengan Pak Sakera. Nah, sehingga ini kan bisa kami jadikan rujukan bahwa itu real. Kalau kami kemarin Pak putri saya melakukan penelitian skripsi itu ya mungkin hanya tanya-tanya orang sekitar, dan mohon maaf kadang-kadang kan dengan adanya seseorang yang sudah mencuat ini banyak pengakuan kan gitu kan ya. Nah ini kami sama saya juga turunan Singosari itu lho mbahku betul-betul. Gitu. Nah akhirnya kemarin saya ketemu yang namanya Pak Rohani cerita, loh itu Pak Bagong, saya ketika kecil diceritain sama orang tua saya, ini di sebelah rumah inilah tempat tayupan dan sebagainya itu. Sehingga ini nanti kami akan
Saat ini kami sudah menggandeng ya salah satu universitas di Pasuruan. Ini kami mencoba untuk terus komunikasi bagaimana sih nanti step by stepnya ini ya yang harus kita tempuh, termasuk untuk membuat sebuah kajian ilmiah. Ya, dalam kesempatan ini karena kami sudah melewati hampir 1 dasawarsa ya memperjuangkan Pak Sakera, dan di titik-titik akhir ini kami menemukan banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang peduli, baik itu pengusaha, baik itu pejabat, termasuk terima kasih kami sudah mendapatkan seorang PJ Bupati yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andrianto. Kemudian tidak lepas lagi dukungan dari legislator yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Rohani Siswanto yang sudah mensupport sangat luar biasa upaya kami mengangkat Pak Sakera. Dan yang tidak lepas dari itu ada Bapak Camat Bangil, Pak Fatur Rahman, dan Ibu Yayu, Bu Lurah Kolursari yang ketepatan ini. Kami berharap sinergitas ini termasuk juga dengan RRI, dengan juga Pak Mukhtar, Mbah Jo, ini sangat kita perlukan, karena apapun saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Sudah bukan rahasia. Kalau kita lihat ya, setiap ada karnaval, karak-karakan, mau bersih desa atau mau Agustusan, bahkan untuk ngarak manten, terutama di wilayah Malang Selatan, kita lihat pasukan berbaju hitam, lorek abang putih, pakai udeng meduran warna merah, nenggolok monteng. Mereka menamakan diri Barisan Sakera. Dan masih ditambah ada yang pakai sewek cingkrang. Nah, baju model sewek cingkrang itu untuk ibu-ibunya. Mereka menari dan berlenggang sambil membawa senjata. Ketika ditanya, ini apa? Ini Barisan Sakera. Betapa semangat almarhum Pak Sakera itu sudah mendarah daging. Dan kalau kita lihat, ya kita tidak lagi mempermasalahkan Pak Sakera ini berasal dari suku apa. Tapi jiwanya, jiwa perjuangannya, jiwa perlawanannya sampai sekarang masih membara. Nah, saya juga berpikir bahwa kalau dari sisi nasionalisme ya sudah layak bahwa tokoh sebesar Pak Sakera almarhum ini mendapat penghargaan yang layak. Kalau selama ini mungkin secara resmi pemerintah belum mengeluarkan surat keputusan, tapi setidaknya kami para seniman dan teman-teman pelaku kesenian di daerah-daerah mengenang beliau di dalam karya, baik itu dalam ludruk, baik itu dalam apa ya, sekarang kan trennya parade Pak ya, barisan cosplay. Saya juga berharap suatu saat nanti monteng itu akan menjadi simbol senjata perlawanan. Jadi bentuknya yang unik itu, dengan tangkainya yang setengah depo. Waduh, saya kalau melihat itu, saya kepingin itu suatu saat kalau ada ludruk main itu peran wis ora ketang dadi aji sapa dadi brutin melok aku pokoknya. Karena cuma itulah cara kami menempatkan beliau di dalam kesehatan dan di dalam hati untuk menyemangati karya-karya sehingga beliau ini akan dikenang sepanjang masa. Yang dikomandan oleh Pak Bagong, karena mereka itu orang-orang potensi yang mengangkat seni dan budaya khususnya di Kota. Kebetulan yang diangkat tema itu untuk mengangkat seseorang menjadi pahlawan nasional. Kami selaku penggiat wisata, kenapa sangat takut? Sangat dekat sekali, karena di situ masuk di wilayah pengembangan seni dan budaya. Kami menyiapkan fasilitas yang apa yang mereka inginkan. Intinya kami dari penggiat wisata akan kami fasilitasi orang-orang potensi ini, khususnya untuk seni dan budaya di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten memberikan support ya, memberikan support
dengan keberadaan RPK yang dikomandangi oleh Pak Bagong di tingkat Jawa Timur, di Pasuruan Mas Agung. Oke. Jadi untuk RPK khususnya Kabupaten Pasuruan, kami menyediakan fasilitas untuk mengenalkan seni dan budaya khususnya di Kabupaten Pasuruan. Karena mereka orang sangat potensi, orang potensi sekali. Kalau tidak itu butuh regenerasi yang akan melanjutkan yang senior ini. Siapa lagi? Karena ini sudah ada wadahnya, RPK, tinggal istilahnya mengakomodir dari dinas-dinas terkait. Niki badhe nyekan pangkur Sagiman utawi Pak Sakera ingkang dipun karang dening Ki Bagong Sinukarto. Sagiman paringan asma Puro tebang tebu kancil mas bangir Ndaranipun Tuan Markus Yekti bangsa Walanda Gaman munteng kados piandel satuhu Putranipun Bapak Karso Batu ampar papanyantri Leginten asma kang garwa Mijil putra aran Sakera Sayekti Sagiman gantos jejuluk Pak Sakera aranira Lurah Rembang tarik tampong mengsahipun Saha duryat ingkang mandur sedaya dipun pejahi Sakera panggih palastra awit saking juliane asik bakri Pak Sakera kenging pucuk antek-antek Walanda ingkang ngertos napa pengapesanipun asik bakri ingkang mitra kapincut dipun imingi mireng suarane gongso ugi sami ra ingkang dipun langeni Pak Sakera joget ayub tanpa ngasta pusaka getih sapi jalari kaseten luntur Sakera manggih kantoko wonten